Silahkan masuk Mbak Vivi. Oke. Silahkan masuk Mbak. Silahkan duduk senyaman ya Mbak. Silahkan duduk di sebelah sini. Oke. Mbak Vivi tadi habis dari mana? Saya habis kelas, baru aja selesai kelas. Selesai kelas. Iya. Apa tuh kelas? Kalau barusan statistik. Statistik. Iya. Oh iya Mbak Vivi ini dari jurusan apa? Saya dari jurusan bimbingan. Oke, jurusan bimbingan. Susah nggak Mbak statistik? Aduh ya ampun, tadi pusing banget ibu. Yang paling susah apa ya Di BK ya. Kalau statistik tuh pasti susah ya, di mana-mana itu kayaknya. Kalau sekarang nih mungkin dari praktikal seringnya, karena praktikal sering kan kita harus tahu ya praktiknya kan kita nanti bakal nguasain orang ya. Terus jadi kayak harus paham nih kalau yang benar kayak gimana gitu. Jadi yang susah itu tadi ya. Semangat ya Mbak. Ini udah di semester berapa? Kebetulan saya semester 3. Semester 3. Wow, udah 1 tahun lebih kuliah. Iya, 1,5 hampir. Udah nyaman dong? Ya di nyaman-nyaman. Iya. Mbak Vivi ini tujuannya datang kemari apa yang membawa Mbak Vivi kemari? Saya lagi ada masalah itu sama teman saya. Mbak Vivi ini udah familiar sama konseling dong? Udah sering? Iya, kalau konseling secara langsung ini saya baru pertama kali itu. Tapi kalau untuk praktek-praktek kecil-kecilan itu udah pernah lah sekali 2 kali di kelas gitu. Berarti udah familiar dengan yang kayak konseling gitu, udah perlu saya jelasin dari awal dulu. Jadi saya jelasin terlebih dahulu, konseling kita kali ini sama seperti konseling yang Mbak Vivi ketahui. Nanti Mbak Vivi bisa cerita apapun itu, cerita tentang masalah Mbak Vivi, unek-unek Mbak Vivi, atau masalah yang ganjil di hati Mbak Vivi, nanti Mbak Vivi bisa cerita ke saya. Dan nanti Mbak Vivi nggak perlu khawatir, saya bilang ke orang-orang, soalnya karena pembicaraan kita itu bersifat rahasia hanya di ruang konseling ini aja. Jadi Mbak Vivi nggak perlu khawatir orang-orang nanti tahu masalah Mbak Vivi itu saya bilang-bilang ke orang nggak perlu khawatir. Oh ya sebelumnya saya belum berkenalan tadi Mbak. Perkenalkan nama saya Mbak Mafiro, nanti Mbak Vivi bisa panggil saya Kak, Bu, atau panggil nama aja terserah Mbak Vivi, senyamannya Mbak Vivi aja. Saya panggil Bu. Waktu konseling kita nantinya adalah 20 menit ke depan. Apa Mbak Vivi bersedia atau keberatan? Tidak. Mbak Vivi udah siap untuk melakukan konseling kedua? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan tentang ada gimana itu enggak? Kayaknya udah. Kalau ganti. Ada Mbak Vivi bisa mulai bercerita. Oke. Jadi saya ini tuh kayak lagi renggang gitu sama teman saya. Dia itu teman saya dari SD, dari saya masuk ke SD. Dia teman saya, terus kayak sering ngobrol dari SD, satu SMP juga. Tapi waktu SMP saya nggak apa ya? Enggak satu SMP. Iya, nggak satu SMP, dia pindah. Terus akhirnya sampai sekarang walaupun kita pisah, kita berhubungan sekali-kali. Nah, sebenarnya saya ini tuh dulu juga ya udah gitu, kayak kita kan memang jauh, saya jauh sama dia. Terus kadang saya tuh apa ya, chattingan atau apa tuh ya apa ya, jarang-jarang gitu kalau dibilang. Tapi sekali kita chatting tuh kayak aduh yang dibahas tuh seru kayak gitu. Jadi saya nggak pernah mempermasalahkan komunikasi kita yang jarang atau kita jarang ketemu. Tapi sekali kita ketemu atau kita ngobrol, kita tuh kayak klop kayak gitu. Jadi saya nggak mempermasalahkan itu. Cuman akhir-akhir ini itu sebenarnya dari akhir-akhir ini tuh dia kayak ngomongin saya tuh
jadi gini, Jadi lebih jarang gitu. Iya, kan saya itu waktu maba kemarin, kita tuh sering banget komunikasi dibanding sebelumnya. Dibanding saya waktu SMP, SMA, tapi yang waktu maba tuh sering banget. Tapi Bu, saya ini temenan juga bertiga gitu. Sebenarnya saya dari SD itu sama dia, tapi ada lagi satu teman. Sebenarnya teman saya ini, yang saya deket, yang A ini tuh deket sama gue udah dari lama, cuma nggak sedekat itu gitu loh. Cuma waktu mungkin semakin kita gede tuh secara nggak langsung kok tiba-tiba kita bertiga ya. Saya belum tahu dari kapan kita bertiga. Terus kayak apa ya? Karena rumah saya paling jauh, mereka dekat, saya tuh kayak mereka sering main kayak gitu dan kayak gimana ya? Ya saya nggak masalah karena saya tahu rumahnya jauh. Awal-awal saya kayak dikasih tahu, tapi lama-lama saya kayak sendiri gitu. Nah waktu maba ini saya itu kayak dia tuh sering ngechat saya, entah hampir setiap hari ngechat saya ini itu kabar-kabaran. Saya sebenarnya kayak oke, nggak apa-apa, mungkin kita maba kan kita masih mencari-cari teman, mungkin dia juga belum ada teman yang itu, saya juga belum ada, jadi saya enjoy gitu. Tapi lama-lama saya sebenarnya kayak aduh kok nggak biasanya kayak gini. Setelah saya telusuri, teman saya ini lagi ada masalah gitu loh sama teman saya yang B. Jadi dan sejauh ini pertemanan kita tuh mereka memang yang lebih dekat. Saya kayak mungkin ya karena jauh itu mereka sering main kan, sering curhat kan jadinya. Jadi saya kurang tahu kayak kesalahan mereka, kayak saya juga jadikan kan jarang, cuma sekali gitu. Jadi mereka ini kayak apa ya, ada masalah terus jadi saya pikir ternyata yang temen aku ini sering ke aku nih karena dia lagi ada masalah gitu sama temennya yang satunya lagi. iya satunya lagi. Terus itu dia tuh sering ngechat saya gitu loh Bu, kayak masalah sepele apapun, kayak biasanya karena itu kan kita setiap hari telepon kabar-kabaran gitu. Saya kayak lumayan membatasi karena saya ternyata makin kesini makin banyak tugas, makin banyak kerjaannya gitu dan belum bisa nangkep dia. Itu jadi kayak apa ya, dia tuh kayak ngiriin saya, kok kamu nggak jawab telepon aku, kok kamu nggak ini, kok kamu balasannya lama, kok kamu kayak gini-gini gitu. Pokoknya saya kayak sih saya mikirnya harusnya dia paham kayak kita kan juga ada kesibukan lain kayak gitu. Nah tapi dia nggak memposisikan aku tuh nggak pernah kayak gitu ke kamu, tapi kok kamu kayak gitu ke aku kayak gitu. Nah kayak gitu tuh sering berjalannya waktu sampai sekarang. Apalagi kemarin itu kayak itu apa lebih itu lagi gitu loh Bu, kayak dia nih dia kan kebetulan di Surabaya, saya di Malang, sedangkan saya tuh kayak apa ya, dia pernah ke Malang tapi cuma sebentar doang karena memang ada agenda dia di Malang, terus kebetulan cuma 1 jam aja di kos saya. Terus tapi dia tuh kayak menjadikan itu hal yang kayak harus timbal balik gitu loh, kamu harus ke Surabaya nih kayak gitu. Saya ditagihin itu terus kayak, tapi saya kan juga ada, kebetulan saya kan juga organisasi, jadi saya 1 minggu itu full gitu ada jadwal kegiatan di organisasi, jadi saya belum bisa gitu untuk maksudnya sebelum ini 2 bulan itu saya nggak bisa ke sana. Intinya saya pada liburan belum bisa gitu ke Surabaya, bukan karena saya nggak mau, tapi memang jadwal saya tuh belum bisa gitu. Iya, terus jadi teman saya ini kayak nagih-nagih terus dan saya kurang suka gitu, karena harusnya saya udah cerita tentang kegiatan saya, tapi dia tetap nagih-nagih terus kayak chatannya kan juga sering saya itu nggak kebaca, tenggelam atau bagaimana. Terus saya kayak mesti nih kayak gak dijawab, kayak dibilang artis lah ini, padahal saya benar-benar emang lagi sibuk, lagi gak pegang HP, lagi tenggelam dengan grup-grupnya. Terus itu sih, jadi sekarang
dia kalau chat saya tuh tambah jarang lagi. Biasa itu waktu maba, terus kayak jadi apa ya, kayak dianya itu jadi menimbal-balikan ke saya gitu loh. Jadi semua yang pernah dia perlakukan ke Mbak Vivi atau gimana? Kalau saya kan jarang fast respon ke dia jadi juga kayak gitu. Dan menurut saya dia tuh tipe anaknya sangat-sangat fast respon. Dia jadi slow respon banget kayak gitu. Jadi kayak jawabannya kayak pokoknya dia itu menurut saya kayak itu dia tinggal balik aja ke saya. Jadi kalau bisa saya tangkap, Mbak Vivi ini jadi kurang komunikasi dengan temennya itu karena berangsur-angsur gitu ya. Kayak yang di awal itu sering banget curhat, sering cerita bahkan setiap saat, setiap waktu. Lalu karena setiap saat, setiap waktu, terus karena ada sesuatu, Mbak Vivi jadi kurang komunikasi karena yaitu tadi setelah Mbak Vivi datang ke Malang, dan juga setelah teman Mbak Vivi merasa Mbak Vivi ini slow respon, jadi semakin jarang lagi komunikasi. Lalu yang ingin Mbak Vivi capai melalui sesi konseling ini nanti apa? Saya pengen kayak gimana ya? Saya pengen kayak gimana ya biar bisa dia tuh paham, terus dia tuh kayak pokoknya biar masalah ini tuh selesai gitu. Jadi cara menyampaikannya ke dia agar dia itu paham juga. Iya. Oh iya, kalau boleh tahu, Mbak Vivi ini kan kemarin bertiga. Lalu yang satu lagi itu gimana Mbak? Maksudnya kan Mbak Vivi hanya meng-highlight komunikasi yang jarang dengan satu orang. Lalu dengan yang satunya lagi itu gimana? Kalau teman saya yang satunya itu karena saya juga jauh juga kan, jadi sebenarnya saya kalau ngobrol-ngobrol cerita sama yang A itu, kalau yang B itu Yang A itu yang mana? A itu yang dari SD, Surabaya. ya yang Surabaya yang saya Iya. ceritakan. Kalau yang B ini kan yang baru masih kalau dalam kalau sekarang circle ya, dia baru masuk circle kayak gitu. Saya kalau sama yang B itu lebih ke kayak kita sering itunya waktu main gitu kan, mungkin saya karena jauh, mungkin waktu saya kesana tuh liburan, jadi kita klubnya itu ya waktu main, kalau chattingan ya supaya si A nggak bisa saya hubungin si B ayo main gitu, untuk sekedar main. Kalau untuk curhat-curhat yang mendalam pribadi itu saya kurang itu sama si B. Kalau untuk grup bertiga itu ada nggak? Kan biasanya ada circle yang punya grup biar setiap hari ada komunikasi gitu. Itu ada nggak? Kalau itu tuh ada Kak Ibu. Bebas itu. Itu ada grup-grupnya kayak gitu, tapi itu tuh aktif kalau kita habis main atau kita mau main nih ke suatu tempat atau kemana gitu. Nah itu ramainya waktu itu aja. Kalau selain itu ya enggak. Jadi seumpama kalau ada masalah terus pengen curhat satu sama lain itu gak ada yang curhat di grup, terus yang lain saling menanggapi atau cerita random yang lain juga ikut cerita gitu. Kalau cerita random mungkin sekali dua kali lah, kalau ada kejadian apa yang apa ya sama berkaitan dengan mereka bertiga, saya curhat nih di grup. Tapi untuk apa ya pribadi cerita yang mungkin sensitif atau itu saya biasanya cuma cerita ke A, dan ke B pun ya kalau saya ingat mungkin kayaknya pernah, tapi nggak sebanyak saya cerita ke A kayak gitu. Baik, jadi nanti Mbak Vivi, saya akan membuat Mbak Vivi berkomunikasi dengan teman Mbak Vivi yang di Surabaya itu, tapi bukan dengan orangnya, tapi dengan ekspektasi Mbak Vivi sendiri. Oke. Di sini ada kursi kosong dan di kursi merah ini nanti Mbak Vivi akan menjadi diri Mbak Vivi sendiri, seolah-olah menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke teman Mbak Vivi si A tadi. Dan di sini ada kursi biru. Di sini nanti Mbak Vivi akan seolah-olah menjadi si teman Mbak Vivi tadi yang menjawab pernyataan atau pertanyaan dari Mbak Vivi. Jadi jawabannya itu sesuai dengan apa yang Mbak Vivi harapkan nantinya, seumpama Mbak Vivi benar-benar berkomunikasi dengan dia.
Mbak Ugi sudah mengerti? Oke. Apa sudah siap untuk melakukan kursi kosong ini? Sih. Oke. Mungkin bisa mulai. Kita ngobrol gitu ya Iya. sama bayangan. Iya, sama bayangan. Oke. Berarti kayak ngobrol sama teman atau unek-unek aja? Ngobrol sama teman. Oke. Kalau aku yang mau aku sampaikan ke kamu tuh apa ya, selama ini tuh sebenarnya aku nih gimana ya, kamu jangan cerita ke aku kayak gitu tentang apa-apa ya, mungkin karena kita jauh dan kamu udah cerita ke teman kita satunya itu, jadi kayak kamu cerita ke aku ya kayak seperlunya aja. Sebenarnya aku juga pengen kita cerita kayak lebih banyak lagi, tapi mungkin karena waktu terus jarak kita juga jauh itu kayak komputasi kita gitu kan. Terus untuk permasalahan yang kayak aku slow respon atau apa kayak gitu, aku pengennya tuh kamu ngerti kayak gitu loh. Kalau kamu tuh kalau menurut aku kamu kayak cuma merasa kamu doang yang digituin, padahal sebenarnya juga teman-teman aku yang lain ngerasain kayak gitu juga, bukan sengaja atau gimana, tapi memang keadaannya lagi repot gitu, lagi nggak pegang. Soalnya kalau aku lagi kegiatan atau lagi main sama temen tuh kayak ya aku lebih apa ya, jarang gitu megang HP-nya gitu. Maksudnya harusnya kamu paham kayak gitu loh. Terima kasih. Mbak Ugi bisa pindah ke kursi ini. Oke. Saya balik lagi dari Iya, silakan dari diri dari. maksudnya aku juga paham kita tuh mungkin jarang ngobrol karena apa, karena kita jauh. Cuma apa ya, mungkin aku bingung gitu kalau mau hubungin kamu, takutnya kamu repot atau gimana, sungkan juga. Tapi kalau untuk yang slow respon atau gimana itu gimana ya, maksudnya aku bingung gitu. Kayak sebelumnya tuh kamu kalau chattingan sama aku selalu waktu kita chattingan kamu tuh fast respon gitu, tapi waktu di chattingan lagi butuh lagi kamu kayak hilang teman gitu, kayak maksudku apa ya, ditinggalin gitu. Silakan berdiri ke kursi ini. Oke, mungkin yang jawab ya. Iya, coba silakan. Oke, mungkin kalau kita waktu chattingan kan, kita chattingannya mungkin itu menurut aku lagi urgent, jadi waktu aku lihat dan baca aku jawabnya cepat, kebetulan kayak gitu, dan ya lagi senggang, nah itu aku jawabnya cepat. Kalau enggak ya berarti aku lagi sibuk gitu. Jadi aku minta tolong pengertiannya dari kamu, kayak bukan aku nyepelein kamu atau nggak anggap kamu teman atau nggak anggap apa, tapi aku ingin kamu tuh paham bahwa aku di sini itu nggak nanggepin tuh kamu aja, karena aku juga ada urusan lain yang aku pengennya kamu ngerti kayak gitu urusannya kayak gimana. Kamu kan juga tahu jadwal kegiatan aku kayak gimana, aku selalu cerita, aku bahkan juga share juga jadwal aku ke kamu, apalagi kalau kamu minta aku ke Surabaya kan gitu, padahal aku selalu share jadwal kamu, tapi ketika tiba-tiba aku ada agenda lain terus kamu selalu bilang kayak apa ya, tapi kok bisa agenda lain itu, contohnya pulang nih, kok bisa pulang kan padahal bisa main di Surabaya. Kalau aku pulang berarti ya memang ada urgensi di rumah yang emang aku harus pulang gitu. Dan aku nggak sesering itu gitu loh untuk pulang ke rumah. Aku ya kita kalau kita saling paham kayak gitu. Dari yang tadi yang akan menjadi
apa lebih perhatian lagi, terus lebih kayak seperti waktu Surabaya karena udah mau ke tempat kamu tapi kamu belum ke apa gitu, makanya kita tuh spending time bareng, balik time bareng di Surabaya gitu. Tapi ya kalau memang kamu sibuk atau masih banyak jadwal, aku seperti itu. Ini saya sampaikan lagi ke dia. Oke, jadi buat kedepannya juga pengen kayak kita lebih sama-sama lagi paham kayak gitu gimana kondisi satu sama lain, nggak selalu nuntut, nggak apa ya. Kalau dari aku, kita tuh apa ya udah kita saling tahu keadaan masing-masing kayak gimana. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah ada. Apa perasaan Mbak Vivi setelah melakukan komunikasi dengan teman Mbak Vivi? Ini perasaan kayak lumayan lega gitu. Karena mungkin saya ada itu karena kayak nggak wujud asli gitu kan, jadi saya bingung nih ngomong apa, terus saya mau nanggepinnya kayak gimana juga saya bingung. Jadi sesuai apa yang saya aja, terus ya lumayan lega. Setelah ini nanti apa yang Mbak Vivi harapkan di hubungan Mbak Vivi? Saya pengen saya bisa mengatakan apa yang tadi saya tuh ngomongin gitu ke teman saya, karena menurut saya selama ini saya belum sempat untuk ngobrolin hal ini, karena padahal mungkin sepele ya, tentang obrolan doang yang gak slow respon kayak gini-gini, tapi menurut saya tuh buat temenan jadi kayak enggak gitu, takutnya dia merasa disepelein atau merasa bagaimana, itu harus diobrolin gitu. Oke, bagus sekali yang Mbak Vivi harapannya kepada teman terhadap hubungan dengan temannya tadi. Lalu apabila Mbak Vivi mengharapkan kayak hubungan kalian menjadi seperti itu, lalu mengharapkan ada komunikasi yang baik tentang membicarakan hal ini, masalah ini dengan teman Mbak Vivi ke depan setelah sesi konseling ini deh, mau melakukan apa yang ingin Mbak Vivi ambil? Kalau saya setelah ini mungkin saya bisa menghubungi teman saya kayak konfirmasi lagi, karena sekarang udah jarang banget dia chat saya, mungkin karena tahu saya sangat slow respon, mungkin dia merasa tidak dianggap atau bagaimana, mungkin saya bisa reach out lagi ke dia, klarifikasi, terus memperbaiki hubungan kita. Bagus sekali yang Mbak Vivi ini langkah yang diambil, itu Mbak Vivi sudah memiliki pandangan nantinya akan menjadikan hubungannya seperti apa, untuk memperbaiki hubungannya harus bagaimana. Harus sekali Mbak Vivi melalui sisi konseling ini tadi, apa yang dapat Mbak Vivi ambil atau apa yang dapat Mbak Vivi simpulkan setelah yang Mbak Vivi lakukan tadi? Saya dari awal yang saya kayak bingung nih, saya harus gimana sama teman saya. Ternyata setelah tadi ngobrol dengan dia itu saya kayak berarti kayaknya emang harus diobrolin gitu, harus dikomunikasikan gitu. Karena apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, cukup Saya tercerahkan. ingin diceritakan? Cukup. Baik, karena sisi konseling kita hari ini sudah berlangsung selama 20 menit. Terima kasih Mbak Vivi sudah datang, terima kasih Mbak Vivi sudah berani bercerita. Untuk datang ke ruang konseling ini pun Mbak Vivi sudah memiliki kesadaran untuk menyelesaikan masalahnya, aware terhadap perasaan Mbak Vivi sendiri. Begitu Mbak Vivi, terima kasih. Apabila Mbak Vivi pengen cerita lagi, Mbak Vivi bisa booking konseling lagi melalui website yang kemarin. Oke. Terima kasih Ibu, saya jadi bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran saya, permasalahan saya. Terima kasih, saya pamit dulu soalnya di sini juga ada kegiatan. Oh iya, semangat ya Mbak Vivi. Iya, terima kasih ya Bu ya. Semoga hubungannya membaik. Amin.